Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang senantiasa terlintas di lisan kita semuanya sebagai orang yang beriman kepada Zat yang Maha Hidup, Zat yang Maha Berdiri Sendiri, Zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang di langit, di bumi, bahkan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang telah berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah sehingga bisa bertahan atau bahkan bertambah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan para malaikatnya, dan juga sebagai balas jasa atas perjuangan yang luar biasa 23 tahun dari umur beliau, 13 tahun fase Mekah. Kita tahu semuanya diisi dengan cacian, hinaan, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun fase Madinah, di mana semuanya diisi dengan dakwah dan jihad, mempertahankan agama Allah sampai Allah sempurnakan, dan akhirnya kita bisa merasakan nikmat agama itu sampai sekarang. Maka sangat wajar seorang muslim senantiasa mengucapkan dua kalimat tadi, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kesempatan ini seperti sudah saya sepakati dengan teman-teman panitia yang mengundang, karena diminta masalah rumah tangga, maka ada sebuah buku yang insya Allah sebentar lagi akan dirilis. Mudah-mudahan saya bisa dibantu dengan doa untuk selesai. Judulnya Manajemen Rumah Tangga Islami. Berbicara masalah rumah tangga, saya akan menitik beratkan beberapa poin. Yang pertama masalah definisi pernikahan. Yang kedua tujuan pernikahan. Yang ketiga konsep ta'aruf dalam Islam. Yang keempat tata cara pernikahan Islami. Jadi ini sebenarnya seperti jenjangnya ya. Faham dulu apa itu pernikahan, lalu pada saat mau melangkah menikah tahu tujuannya apa. Setelah matang maka mulai melangkah ke konsep ta'aruf, bagaimana caranya mengenal calon pasangan. Kemudian masuk ke jenjang pernikahan, tata cara pernikahan Islami. Kemudian setelah menjadi suami istri, masuk ke poin setelahnya, kewajiban serta hak masing-masing dari suami istri. Kemudian setelah itu ada hubungan yang perlu dibahas dalam rumah tangga selain hak dan kewajiban, secara khusus adalah masalah seksual dalam Islam, bagaimana Islam menggambarkan dan mengajarkan itu. Dan terakhir ditutup dengan bagaimana membentuk rumah yang Islami, bentuk-bentuk rumah dan seterusnya yang berhubungan dengan masalah itu. Tentu kalau kita bicara masalah rumah tangga jemaah sekalian, dan materi ini bukan saya persiapkan untuk orang yang baru mau menikah saja, tapi bagi orang yang mau menikah, orang yang baru menikah, dan orang yang sudah lama menikah. Karena memang bahasan rumah tangga ini adalah bahasan, kata para ulama, membahas asas daripada masyarakat. Masyarakat itu akan baik kalau setiap rumah tangga di masyarakat baik, dan masyarakat akan rusak pada saat setiap rumah tangga yang ada di masyarakat rusak. Beranjak dari situ. Para pemimpin, tokoh, jihad, mujahid, para pendakwa, para saudagar dan pedagang yang jujur, berkompeten di bidangnya, itulah dari rumah tangga yang sehat. Karena memang dibentuk di situ karakternya, pribadinya, jenjang pendidikannya. Kemudian baru dia keluar ke masyarakat. Makanya membahas masalah manajemen rumah tangga Islami ini bukan hanya untuk orang yang baru mau menikah, tetapi untuk semuanya. Bagi tentu bapak ibu yang sudah sepuh, sudah berumah tangga, bahkan mungkin ada yang punya cucu, tetap masih membutuhkan dalam satu sisi mungkin kembali kita mereview apa yang kurang dari apa yang telah Allah perintahkan dalam masalah rumah tangga, sebagai suami atau sebagai istri. Juga bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan pada saat melanggar membangun rumah tangga awal. Nanti akan saya berikan contoh-contohnya.
Jangan diwariskan kepada anak cucu yang akhirnya mereka juga terjadi hal yang sama. Misal ada orang hamil di luar nikah, waktu dia belum faham agama, sekarang ikut pengajian faham agama, ternyata itu haram. Dan itu berefek kepada pertengkaran-pertengkaran yang terjadi karena rumah tangga dimulai dengan kemaksiatan. Maka itu akan dijadikan sebagai pelajaran agar jangan terulang pada anak-anak. Karena banyak ibu-ibu muslimah, semoga Allah berikan hidayah, dia pikir karena dia dulu nikah sama suaminya hamil di luar nikah, anaknya juga nggak apa-apa begitu. Diberikan kebebasan, akhirnya terjadi juga hal yang sama. Pelanggaran kemaksiatan sebelum membangun rumah tangga yang dasarnya ibadah dalam agama kita. Ini akan kita panjang lebar bahas dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah berkahi waktunya. Dan kita mulai dengan definisi pernikahan. Dalam agama kita definisi pernikahan itu menjadi tolok ukur tentang pembedaan atau perbedaan antara pernikahan yang boleh dan hubungan yang tidak boleh. Karena pernikahan sebenarnya hubungan. Para ulama menyimpulkan, dan saya ambil kesimpulan saja, penyatuan antara dua lawan jenis. Dari kalimat penyatuan antara dua lawan jenis berarti sesama jenis haram menikah. Enggak ada homoseksual, enggak ada lesbian dalam Islam. Kita tahu di negara-negara non muslim ini dikumandangkan dan dibolehkan, bahkan keluar peraturannya. Semoga saja Indonesia tidak akan keluar gitu. Karena ini luar biasa, kita tahu kaum Lut Allah hancurkan justru karena homoseksualnya. Dan kata Nabi SAW, praktek homo dan lesbian adalah zina di antara mereka. Sama saja, dosa besar. Kemudian lanjutannya setelah penyatuan dua lawan jenis, ada tambahan definisi anak Adam. Jadi tidak boleh manusia menikah dengan selain manusia. Mungkin Bapak Ibu tanya, memang ada orang nikah selain dengan manusia? Ada. Ada orang nikah sama jin. Kalau kita lihat penyihir, penyamun, jangan heran kalau mereka tuh yang laki-lakinya atau yang perempuannya sampai tua nggak ada pasangan hidupnya. Ada di antara mereka yang punya syarat menikah dengan syaitan, itu nggak boleh, haram. Ada yang melampiaskan biologisnya sama hewan. Jadi jelas di sini harus dengan anak Adam, lawan jenis dan anak Adam. Kemudian dikatakan lanjutannya adalah dalam satu ikatan ritual agama. Artinya harus satu agama, gitu kan. Ada pengecualian, laki-laki muslim dalam surah Al-Maidah ayat 5 boleh menikah dengan wanita ahli kitab, pengecualian. Tapi ini adalah hukum syar'i secara global, universal. Secara khusus tidak boleh. Secara khusus diprioritaskan orang-orang yang seagama, semuslim, sama agamanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentunya, ada salah satu ayat berbunyi, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai sekalian laki-laki, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang budak wanita berkulit hitam mukminah jauh lebih baik dibandingkan seorang wanita musyrikah, walaupun dia membuat kalian terkagum-kagum, mungkin karena kecantikan, kepintaran, mungkin karena kekayaan. Wala abdun mu'minun, Allah balik, dan seorang budak laki-laki hitam mukmin khairun min musyrikin walau a'jabakum, lebih baik daripada laki-laki musyrik, laki-laki kafir yang walaupun laki-laki itu membuat kalian terkagum-kagum, kekayaannya, kelebihan fisiknya, kepintarannya, sama saja. Kata Allah SWT, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idhnih. Karena mereka itu akan memanggil kalian, mengajak kalian masuk ke dalam neraka, sementara Allah mau kalian masuk ke dalam surga serta menuju kepada pengampunannya. Saya ulangi, penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam, laki-laki dan perempuan, dalam satu ikatan ritual agama, berarti mereka satu agama, gitu ya, sama-sama muslim, dan juga ini adalah ibadah. Semua Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, tanpa mengurangi penghormatan saya, kalau dulu awal Anda niatnya menikah hanya karena suka, hanya karena disuruh oleh orang tua, hanya karena semua teman yang seangkatan menikah, tinggal kita sendiri yang belum, maka sekarang ubah niatnya. Memang saya menikah karena perintah Allah, karena beda dengan niat ibadah per detik hidup kita selama berumah tangga dicatat pahala.
Sama dengan puasa Ramadan yang sekarang kita lakukan. Siapa yang niat puasa Ramadannya hanya karena keluarganya semua puasa, teman-temannya puasa, lingkungannya puasa, meramaikan seremoni, maka itu semua tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia niat puasa memang karena perintah Allah ibadah, maka dari sahur tadi sampai buka puasa pahala semua tuh. Dicatat pahala oleh Allah SWT. Jadi beda, niatnya ibadah beda. Diniatkan ibadah. Dan orang kalau niat ibadah, dia akan mudah untuk menerima konsekuensinya. Kita bangun sholat malam, tahu ini ibadah, ada pahalanya. Ngantuk, dilawan sedikit. Harus uduk dulu, tidak boleh langsung berdiri di sejadah. Ya diikutin peraturannya. Karena kita tahu ibadah. Ibadah akan membuat seseorang tahu dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan. Dan juga, gitu kan, dia akan bisa melalui kehidupan itu dengan, atau cobaan ataupun apa yang sedang dia lalui dengan sabar, dia bisa menerima dengan konsekuensinya. Kemudian saya katakan dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya. Jadi memang target utama pernikahan pelampiasan biologis. Memang itu. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Man tazawwaja faqad dhamina nisfa dinahu falyattaqillaha fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Dia tinggal menjaga setengah yang tersisa. Karena umumnya rusaknya keadaan seorang laki-laki karena wanita. Sebaliknya, rusaknya keadaan atau keimanan seorang wanita karena laki-laki. Lawan jenis penyebabnya. Jadi besar sekali fitnahnya. Makanya dengan menikah, dia bisa punya teman pelampiasan. Karena secara fitrah Bapak Ibu sekalian, Allah sudah bebankan di dalam jiwa kita, kita butuh melihat lawan jenis, ngobrol, curhat dengan dia, bercumbuan, dan meletakkan kemaluan di kemaluan, itu fitrah. Orang bohong mengatakan itu tidak membutuhkan. Itu sudah fitrah. Tapi Allah ajarkan caranya. Allah ajarkan caranya. Salah, tidak mengikuti cara Allah, maka fatal akibatnya. Saya sering bahasakan begini. Zina adalah pelampiasan biologis kebutuhan seseorang. Pacaran orang umumnya sebelum nikah, mereka jalan berdua, mereka saling tatap, pegangan, ciuman sampai tidur biologis, itu kebutuhan memang. Tapi pelampiasannya salah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita melakukan itu, tapi mengikuti syaratnya, nikah, gitu kan. Dan saya sering bahasakan perbedaan dalam pengajian-pengajian saya tentunya. Perbedaan antara zina sama nikah itu hanya 5 menit saja. Hanya kalimat akad. Enggak lebih dari itu. Kalau orang zina, gara-gara pelampiasan biologis, kalau perempuannya hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat, dan yang paling penting adalah anak yang lahir tidak jelas statusnya. Dalam semua 4 madhab kita, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah, semuanya sepakat mengatakan anak hasil zina tidak ada penisbatan nama kepada pemilik sperma. Dan yang kedua, tidak ada hak waris di antara mereka. Itu hukum agama kita memang begitu. Walaupun dia pemilik sperma, tapi karena zina, maka tidak diakui dalam agama. Anak tersebut tidak boleh nisbat kepada dia, tidak ada waris. Dan kalau anaknya perempuan, kalau nikah tidak boleh jadi walinya dia. Anda boleh kembali kepada 4 madhab yang sudah diakui di ahli sunnah, itu semuanya sepakat masalah itu. Bedakan dengan orang kalau menikah. Wali perempuan datang, menikahkan si anak laki-laki yang mau melamar anaknya, saya nikahkan kamu dengan anak saya si fulana binti fulana dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya. Kalimat ini saja, Bapak Ibu sekalian, walaupun gugup sah. Di Indonesia kan kalau gugup disuruh ulang. Kesian, orang sudah tegang, diulang-ulang lagi. Belum lagi kalau disuruh bahasa Arab, nggak ada keharusan itu. Dia kalau sudah mengatakan saya terima nikahnya, artinya nyahnya ini itu kembali kepada apa yang disebutkan oleh wali. Saya nikahkan kamu dengan anak fulan saya, anak perempuan saya namanya fulana binti fulan. Berarti sudah terinci dengan mas kawin ini. Si laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, sudah sah.
Kalau dia mengatakan fulana binti fulana dengan masnya itu pelengkap saja. Dan kalimat ini kurang dari 5 menit jemaah sekalian. Setelah akad nikah, seluruh keluarganya tahu, oh ini sudah sah jadi istri, suami istri. Dan semua orang tahu setelah akad nikah mereka akan hubungan biologis. Baik, kalau si perempuan hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, dan anak yang lahir jelas statusnya. Nisbat kepada ayahnya, ada warisan di antara mereka. Kalau perempuan boleh ayahnya menjadi wali, semuanya jelas. Hanya karena mengikuti jalur ilahi atau mengikuti hawa nafsu syaitan. Hanya itu saja. Makanya saya katakan di sini, di definisinya, menghalalkan hubungan biologis antara keduanya. Memang jadi halal. Bolehkah seseorang pacaran, Ustaz? Boleh, tapi setelah akad nikah. Pacaran kita setelah akad nikah. Nabi SAW, nanti akan kita bahas dalam masalah hak dan kewajiban, diantaranya masalah biologis, menjanjikan kepada kita pahala yang sangat besar dengan hubungan biologis dengan pasangan. Beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, fi bid'i ahadikum sadaqah, di kemaluan kalian itu ada pahala yang besar sekali. Para sahabat langsung faham dan mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr, apakah salah seorang di antara kami menggauli istrinya, berhubungan biologis, merasakan mendapatkan kenikmatan, dia dapat pahala yang besar? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumuhu fil haram alakumul wizr, tidakkah kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kami dapat dosa besar kalau zina. Kata Nabi, wa kadzalika fi halal, begitu pula kalau kalian letakkan pada yang halal. Sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, ini Bapak Ibu sekalian mempraktikkan sebuah perilaku. Mungkin orang kalau tidak memahami, melihat dengan kacamata iman, maka dia akan mungkin berpikir negatif. Tapi begitulah para sahabat mempraktikkan ilmu agama ini. Abdullah bin Umar menganggap hubungan biologis dengan istri adalah pahala yang sangat besar, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Dan beliau kalau berpuasa, setelah makan kurma dengan minum air putih, beliau sholat maghrib, pulang langsung berhubungan biologis dengan istrinya. Karena dia anggap itu pahala yang sangat besar dalam agama. Ya, kayaknya bapak-bapak sebentar tinggal praktek nih ya. Tapi itulah perilaku Abdullah bin Umar. Memang seperti itu, karena mereka melihat itu perilaku yang besar. Dan kadang-kadang kata ulama, syaitan akan membuat kejenuhan datang kepada pasangan yang halal dan membuat syahwat muncul kepada pasangan yang tidak halal. Kita tahu kalau orang di luar yang haram, subhanallah, mungkin biar pasangannya tidak sikat gigi dia mau cium, gitu kan. Tapi kalau pasangannya yang halal malah dia menjauh, syaitan membuat dia jauh. Makanya disunnahkan oleh Nabi SAW, dijanjikan pahala yang sangat besar. Dan kalau biologis seseorang sudah terlampiaskan secara halal, ada motivasi pahala di situ, maka dia melakukan semaksimal mungkin, tentu akan tertutup pintu-pintu zina dan pelanggaran di luar sana. Selanjutnya lanjutan definisi masih ya. Saya ulangi kembali, penyatuan antara dua lawan jenis anak Adam dalam satu ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis di antara keduanya, juga tambahannya akan menyatukan antara keluarga kedua pasangan, suku, bahkan negara. Maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang berumah tangga kalau iparnya datang cemberut, kalau mertuanya datang nggak bisa terima, kalau suaminya atau istrinya mau jenguk keluarganya yang sakit nggak diizinkan. Kenapa? Karena dia tidak paham potongan definisi ini. Kita kalau menikah dengan seseorang, Bapak Ibu sekalian, tanda kutip kita juga menikah sama keluarganya. Maksudnya, tanda kutip ya. Di sini artinya kita sudah menjadi bagian daripada keluarga itu. Harus tahu, suami saya ini punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya tante, punya paman, ada kerabatnya, dan tidak bisa dihapus itu. Abadi itu keluarga mereka. Begitu pula istri, punya adik, punya kakak, punya orang tua, punya tante, itu keluarganya, nggak mungkin diputus. Putus silaturahim dosa besar. Maka kita dengan memahami, ternyata saya menikah, saya bertambah keluarga, maka kita akan paham ini penyatuan antara dua keluarga pasangan. Bahkan dengan pernikahan bisa memperbaiki hubungan dua suku, bahkan negara mungkin yang ribut. Berapa banyak kita kenang dalam sejarah-sejarah dulu,
pada saat dua kerajaan lagi bertempur atau berperang, kemudian akhirnya anak mereka menikah jadi baikan. Pernikahan bisa berefek sangat besar ya, pada kehidupan sosial dan kebahagiaan atau kemakmuran kehidupan manusia. Itu definisinya. Kita pindah poin kedua, ada tujuan. Bapak Ibu sekalian, hidup Anda ini harus punya tujuan dalam segala hal. Termasuk hadir di masjid sini. Kalau tadi hanya karena diajak sama teman, ubah niatnya. Kalau hanya sekedar mau tahu Masjid At-Taqwa itu di mana, ubah niatnya. Memang mau hadir di majlis ilmu, itu ada pahalanya. Mau menghadiri, dan beda orang niat mau menuntut ilmu dengan orang cuma meramaikan, cuma karena ajakan teman. Dia akan siapkan pikirannya, hatinya, bahkan terlampiaskan sampai ke pulpen, ke pena, ke tulisannya untuk mencatat. Karena dia tahu dia mau nuntut ilmu, dia mau dapat sesuatu dari sini. Dan memang jenjang dalam agama kita, ilmu itu dasarnya. Setelah ilmu ada, akan muncul tangga yang pertama setelah ilmu adalah iman. Iman tidak mungkin muncul tanpa ilmu, mustahil. Kalau Bapak Ibu nggak pernah hadir majelis ilmu terus tiba-tiba mau merasa imannya kuat, itu nggak mungkin. Ilmu yang menjadi asas itu. Setelah imannya muncul, maka akan muncul rajinnya mengerjakan amal soleh. Ada amal soleh di atasnya. Tidak ada orang yang tiba-tiba rajin amal soleh tanpa iman. Tidak ada orang yang beriman tanpa ilmu. Itu asasnya. Makanya kita hadir pun di sini diniatkan yang benar. Ada tujuannya untuk ilmu. Bapak Ibu lagi keluar, jangan keluar rumah tanpa tujuan. Percuma, habisin bensin, habisin waktu. Tujuannya kemana nih? Ibu-ibu kalau lagi belanja, tujuannya mau belanja ke pasar apa nih? Catat, 1, 2, 3, 4, 5, ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, nanti akhirnya beli belanjaan yang tidak dibutuhkan. Akhirnya kemana-mana buang waktu, nggak ada tujuan, nggak ada sasaran. Semua harus ada tujuan. Rumah tangga juga harus punya tujuan. Kalau dalam agama kita, ada beberapa poin yang saya susun di dalam buku ini yang memang merupakan tujuan rumah tangga. Yang pertama, perkenalan dan perluasan hubungan. Itu tujuan pertama pernikahan. Jadi istri kita atau suami kita, setiap manusia itu memiliki minimal, kalau dalam ilmu marketing itu 20 orang yang dia kenal, minimal. Bapak Ibu kalau ambil kertas, orat-oret, catat semua sepupu, paman, tante, minimal orang itu punya kenalan 20. Jadi kalau kita menikah, kita berarti bertambah 20 orang kenalan. Kalaupun itu memang kita menikah dengan kerabat juga, mungkin calon istri ini atau si istri atau suami ini punya teman-teman banyak sekali. Maka tujuan pernikahan yang pertama memang kita meluaskan hubungan. Dari situ akan banyak sekali rentetannya. Nanti akan terbuka peluang-peluang bisnis, peluang pendidikan, saling share ilmu, gitu kan. Peluang untuk silaturahim, yang kata Nabi SAW, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim, bertambah kerabat kita. Karena rahim ini adalah orang yang punya hubungan kerabat, gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu cuma teman sekampung, satu kota, jangan bilang saya silaturahim ke rumahnya, salah itu. Saya menjalin ukhuwah, iya, karena silaturahim, sila artinya hubungan, rahim artinya yang punya hubungan darah. Jadi nggak dipakai kecuali orang yang punya hubungan kerabat nih. Dan fadilah tadi diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya, itu orang yang melanjut hubungan silaturahim. Dan pernikahan termasuk salah satu penyebab bertambahnya rahim itu. Bukan hanya sekedar keluarga kita, tapi akan bertambah dari keluarga pasangan. Allah menjelaskan tentang tujuan ini dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa juga bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Kata ulama tafsir, dengan pernikahan maka akan saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari laki-laki dan perempuan, dari suku manapun dia,
ialah orang-orang yang paling bertakwa. Bertakwa itu tunduk, patuh sama Allah. Itu definisi sederhananya. Orang yang bertakwa adalah orang yang tunduk sama Allah. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan, yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Itu orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Tujuan yang kedua pernikahan, ketentraman, mencari ketentraman jiwa. Banyak orang menikah nggak dapat ketentraman, ribut tiap hari. Tiap hari rumah tangganya lempar piring, banting pintu, kata-kata, semua kebun binatang dikeluarkan. Ini rumah tangga apa ini seperti ini? Ini tidak ada ketentraman, padahal target tujuan pernikahan itu adalah ketentraman. Bagaimana kata kuncinya supaya punya ketentraman? Harus cari pasangan yang memang bisa membawa ketentraman. Jangan buat PR Bapak Ibu sekalian. Seperti begini contohnya. Ada yang pernah bilang sama saya, Ustadz, seorang bapak, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya nggak mau pakai jilbab, istri saya nggak mau jalankan perintah saya. Ada ibu-ibu juga bilang, Ustadz saya sudah 10 tahun menikah, suami saya selingkuh terus, suami saya nggak mau sholat. Saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab, saya mau tanya balik dulu nih. Sebelum Bapak Ibu nikah, tahu nggak kalau pasangannya begitu? Umumnya jawabannya, tahu Ustaz. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa nikah sama dia? Kita nikah, ibu-ibu nikah sama laki-laki yang suka dusta, maka jangan heran kalau biasa didustain. Risikonya itu. Gitu kan? Kadang-kadang, nggak apa-apa deh, nanti gampang setelah nikah saya bantu, saya pandu, tuntun supaya taubat. Itu buat PR namanya, nggak usah. Untuk apa ngurus-ngurus yang begitu? Uang kita kalau menikah ada hak dan kewajiban harus dijalankan. Ngapain bawa PR-PR ini? Rumah tangga itu seperti bahtera baru. Si suami kapten yang baru lulus dengan ijazah, dengan penampilan yang bagus, si istri wakilnya juga dengan penampilan dan pakaian yang bagus. Naikkan semua perlengkapan bahtera kapal ini, semuanya baru. Jangan bawa barang rongsokan. Jangan piring pecah, garpu yang sudah berkarat, ini merusak semua. Untuk apa? Ya usah. Kalau Bapak Ibu mau menikah, atau anak-anak kita nantinya kalau kita pandu, cucu kita kalau kita pandu, maka suruh istikharah, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Hasil dari istikharah ini, bisa mimpi, melihat sesuatu, Allah tunjukkan tentang siapa pasangan, calon pasangan kita, atau kita akan dapatkan, dan ini yang paling sering, mendapatkan informasi tentang dia. Ini kalau sudah niat mau menikah dan kita istikharah, pasti dapat jawaban Allah. Misal tiba-tiba kita dapat informasi, oh orang ini pernah dusta, oh orang ini pernah mabuk, oh orang ini pernah hamil di luar nikah, oh orang ini pernah bertengkar sama orang tuanya, durhaka. Ada saja informasi itu. Itu berarti jawaban dari istikharah. Jangan dilanjutin, udah tidak usah dilanjutin. Emang nggak bisa, karena sekali kita menikah, setetes sperma saja masuk ke rahim ibu-ibu, maka berarti si pemilik sperma akan menjadi ayah anak kita abadi, nggak bisa diubah. Kalau dia pemabuk ya berarti ayah mau pemabuk. Kalau dia orang yang jahat maka jahat. Sama bapak-bapak. Status sperma Anda masuk ke rahim wanita yang Anda nikahi, maka si perempuan akan menjadi ibunya anak kita abadi. Walaupun perempuan itu pezina, pemabuk, jahat, sama, nggak bisa diubah. Salah langkah awal, salah semua nih. Sampai para ulama mengatakan pendidikan anak dimulai dari pemilihan pasangan yang tepat. Makanya wasiat Nabi SAW jelas bagi para laki-laki. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita dinikahi karena 4 hal umumnya. 5 liha, ada yang menikah dengan wanita karena hartanya. Lihasabiha, ada yang menikah karena keturunannya, jalur keturunannya terhormat. Ada yang menikah ada yang menikah karena kecantikannya, li jamaliha, dan ada yang menikah li diniha karena agamanya. Jadi ada yang menikah karena kekayaannya, ada yang menikah karena keturunannya, ada yang menikah karena kecantikannya, dan ada juga yang menikah dengan wanita karena agamanya.
fadhfar, kata Nabi, bidzatid din, dahulukan yang beragama, taribat yadak, maka hidupmu akan bahagia. Ini kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, wasiat untuk para laki-laki, beliau mengatakan, la'amatun saudaun kharma, seorang budak wanita kulit hitam dan kharma. Kharma itu Bapak Ibu sekalian definisinya, maaf, ini di tengah-tengah hidung tidak ada, pemisah lubang hidung nggak ada, jadi lubang hidungnya satu. Bayangkan luar biasa jeleknya gitu. Tapi Nabi SAW katakan, budak berkulit hitam dan kharma, nggak ada pemisah hidungnya, itu zatud din, tapi beragama, khair, jauh lebih tepat kau jadikan sebagai istri. Sampai begitu wasiat Nabi SAW, agamanya. Jadi pada saat si suami berangkat safar, nggak takut dengan selingkuhan. Anak ditinggal, tahu anak ini bagaimana dipegang, dididik oleh wanita siapa. Wanita yang kualitas ibadahnya, mungkin dia sering bangun sholat malam, dia banguni juga anak-anaknya, dan seterusnya. Sama halnya sebaliknya, wasiat untuk ibu-ibu dan walinya, ayahnya. Kata Nabi SAW, tadi kalau untuk laki-laki agama, kalau ibu-ibu juga sama. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Dalam hadis Bukhari, kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan wahai walinya, ayahnya, siapa yang kalian tahu ridho agama dan akhlaknya, agama dan tata kerama hidupnya, karakternya, gitu kan. Fazawwiju, terima lamarannya. Illam taf'alu takun fitnatu fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan itu, maka akan terjadi kerusakan besar di muka bumi. Artinya akan kacau kehidupan rumah tangga kalau orang hanya memilih karena kekayaan, karena kelebihan fisik, tapi rupanya fasik, jahat, suka mukul. Banyak perempuan gitu. Nggak apa-apa deh, dia kasar, yang penting ganteng. Salah ini. Akhirnya benjol-benjol wajahnya, merah-merah, suka dipukulin, haknya nggak dikasih, kurang ajar dengan mertuanya. Banyak yang dilakukan. Akhirnya makan hati sendiri. Ini karena kesalahan dari awal. Jadi jangan hilangkan ketentraman yang merupakan tujuan dengan mempersiapkan kader memang calon pasangan yang tepat. Banyak masjid seperti ini, azan laki-laki penuh datang ke masjid, ada. Pilih mereka sebagai suami. Banyak wanita muslimah yang dari SD, dari kecil sudah pakai jilbab, udah biasa puasa Senin Kamis di rumahnya. Kenapa nggak jadikan itu sebagai istri? Ini poinnya. Kalau mau tentram, memang dari awal pasangannya harus dipilih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalilnya dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri. Jadi dari manusia sama-sama, agar kalian cenderung dan merasa tentram dengannya. Dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, kok saya menikah saya nggak dapat ketentraman? Kata Allah, menikah tadi bisa memberikan ketentraman karena Anda tidak penuhi syaratnya. Kalau dicari wanita salihah, ya, laki-laki yang saleh, maka insya Allah terpenuhi. Pasti ada ketentraman, tidak mungkin tidak. Akan dibangunkan sholat malam oleh suaminya, bahkan istrinya kalau suami itu dibangunkan sholat malam. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari untuk bangun sholat malam, lalu dia membangunkan istrinya. Dan kalau istrinya nolak, dia mengambil sedikit air di jarinya yang dia percikkan ke wajahnya agar bangun sholat sama-sama. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang terbangun di malam hari, lalu dia membangunkan suaminya, dan kalau suaminya nolak, dia mengambil sedikit air di jarinya lalu dipercikkan ke wajahnya. Ada motivasi di sini. Artinya soleh dan soleha akan menarik kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pernah ibu-ibu ngeluh sama saya, dia muslimah, baik, masya Allah, hadir di pengajian. Suaminya mustahil hadir di pengajian, nggak pernah mau hadir pengajian. Dan dia tidak pernah mau ke tempat-tempat maksiat, tapi sudah jadi suaminya. Tiap malam diajak ke karaoke, tiap malam diajak ke diskotik, dia nolak, dipukul, nolak, diancam cerai. Bagaimana saya harus lakukan, Ustaz? Ini kesian kadang-kadang Ustaz, Bapak Ibu sekalian ya. Ustaz ini sering diposisikan pesawat itu sudah patah sayapnya dua-dua, Ustaz selamatin. Nggak dari awal masalahnya.
Kira-kira apa yang mau dijawab kalau sudah seperti ini keadaannya? Cuma dua jawaban, pertahankan sambil dakwai atau cerai dan berharap Allah berikan ganti yang lebih baik. Cuma itu jawaban dakwah, nggak mungkin ada yang lain, gitu kan? Mau bersabar silahkan, boleh saja, tapi ya dengan konsekuensi yang sudah ada. Apa boleh buat? Tidak mungkin tidak. Maka harus diperhatikan, ketentraman harus dicari di sini. Yang ketiga, tujuan pernikahan keturunan. Cari pasangan yang subur, punya keturunan. Dan ini bisa dilihat dari jalur orang tuanya, keluarganya, kelihatan. Kalau mayoritasnya maaf mandul, maka ini sebaiknya jangan. Kalau Anda tanya lebih jauh bagaimana dengan orang yang mandul kalau begitu, ya itu urusan lain, itu kita tidak bahas sekarang. Karena dari mayoritas manusia umumnya mereka subur. Ada 1-2 orang yang mungkin, ya maksudnya sekian, ya ada sekian persen yang mungkin mandul, tapi umumnya tidak. Manusia memang berkembang biak dari situ, Allah kasih begitu. Kalau ada ibu-ibu yang menikah dengan seorang laki-laki melamar, lalu kemudian dia bilang, saya mau nikah sama kamu tapi syarat saya nggak mau punya anak ya, tolak langsung lamarannya. Nggak bisa, bagaimana caranya? Sperma ditetesin di rahim, kemudian tidak hamil. Walaupun mau dihadang berapa kali tetap nggak bisa. Biar orang menggunakan alat apapun, kalau Allah mau dia hamil, bisa hamil, gitu kan? Terus kalau hamil, suaminya nggak mau terima, suruh gugurin, dosa. Gimana caranya? Itu target, tujuan, nggak bisa. Punya keturunan, makanya tidak boleh juga salah memilih pasangan. Allah menyebutkan tentang tujuan ini dalam surah An-Nahl, urutan 16 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadhah wa razaqakum minat thayyibati afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kalian rezeki yang baik. Artinya setiap anak cucu itu akan ada rezekinya masing-masing. Maka mengapa mereka beriman pada yang batil? Kenapa mereka masih mau mengikuti selain peraturan-peraturan Allah dalam rumah tangga itu dan mengingkari nikmatnya Allah? Allah berikan cara untuk bisa mengatur dan melampiaskan kebutuhan kita. Kemudian yang keempat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kali poin ketiga itu ada beberapa dalil, tapi saya tidak bisa bacakan semua. Kalau Bapak Ibu mau perlengkap, yang ketiga tadi keturunan, ada juga surah Fatir, surah nomor 35 ayat 11. Itu juga bicara masalah tujuan pernikahan, adanya keturunan dan anak-anak dan cucu maksud saya. Kemudian surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. Ini juga bicara masalah anak keturunan tadi. Tujuan yang keempat adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Menikah karena ibadah, karena perintah Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekedar suka, gitu ya. Banyak orang karena terkurung dengan masalah kalimat suka ini, gitu kan, akhirnya memaksakan diri melampaui batas. Walaupun orang itu jahat, walaupun orang itu buruk, tapi karena sudah suka melangkah. Ini salah. Tidak bisa itu. Harus dihilangkan. Kalau kita mau memunculkan cinta dan sayang kita yang sebenarnya, munculkan karena pengabdian, karena akhlak, karena agama. Dengan interaksi bisa muncul kok rasa suka itu. Bisa muncul. Jadi yang muncul malah sebelum menikah itu hanya sekedar muncul begitu saja. Itu bisa hilang dengan perilaku-perilaku yang tidak baik. Tapi kalau kita cari orang yang soleh dan soleha, kemudian setelah menikah ada pengabdian, ada interaksi, ada pengorbanan, maka akan muncul cinta yang sebenarnya. Itu cinta yang hakiki. Itu yang murni sebenarnya. Kata Nabi SAW, nikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Suruh menikah. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, wahai sekalian anak muda, barang siapa dari kalian yang sudah mampu di sini bukan mampu finansial, mampu menjadi istri atau mampu menjadi suami, sudah mampu memimpin, sudah mampu untuk mendampingi, maka sebaiknya ia menikah, karena nikah akan lebih menjaga kesucian pandangan matanya dan kehormatan kemaluannya. Yang tidak mampu, belum punya kemampuan, khawatir gak bisa mimpin kalau laki-laki, khawatir belum bisa mendampingi kalau perempuan, belum siap hamil punya anak, maka dia semestinya berpuasa, karena puasa itu akan menjadi tameng dari syahwat dia. Inilah tujuan pernikahan Bapak Ibu sekalian.
Dan kalau Bapak Ibu kembali ke web, ada di web saya di www.khalidbasalama.com, ada 250 ceramah di situ, alhamdulillah. Sampai hari ini sudah 250 ceramah. Ada sirah nabawiyah, ada bahasan tentang kitab Minhajul Muslim, bisa Bapak Ibu beli bukunya, bisa diikutin. Ada kajian kitab Bulughul Maram, dan ada juga tablik akbar. Di antaranya ada manajemen rumah tangga Islam, ini lebih panjang lebar saya jelaskan. Ini mungkin ada beberapa yang saya pangkas karena saya habis asar langsung sudah ada pengajian lagi, jadi saya harus juga membagi waktu untuk itu. Kita pindah ke poin ketiga, konsep ta'aruf Islami. Setelah tahu definisi pernikahan itu apa, kemudian kita juga tahu tujuannya, sekarang kita mau melangkah, saya mau mulai cari pasangan nih. Bagaimana konsep ta'arufnya itu, bagaimana supaya saya tahu pasangan saya. Umumnya kita di Indonesia, dibahasakan ya, yang sering dinukil di masyarakat kita, tanpa pacaran tidak akan bisa kenal siapa calon pasangan. Ini salah ini, fatal sekali salahnya ini, gitu kan? Karena orang kalau pacaran banyak merekayasa keadaan. Berapa banyak orang menikah, pacaran 10 tahun, menikah 2 bulan cerai. Banyak terjadi. Baik Ustaz, kalau begitu bagaimana caranya saya bisa mengenal pasangan saya ini tanpa pacaran? Ada konsep agama. Lakukan dan kenali 3 poin. Tidak usah pacaran, 3 ini saja. Ini sudah rahasia umum dalam agama kita. Yang pertama, kenali fisiknya. Maksudnya adalah sabda Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasangan kalian. Kita disunnahkan melihat, dan simbolnya adalah wajah dan telapak tangan. Jadi makanya wanita boleh dilihat wajahnya dan telapak tangan. Ulama fikih, ini pendapat ulama yang mengatakan wajah itu adalah simbol dari kepala sampai ke perut, dan telapak tangan adalah simbol kemaluan sampai ke kaki. Itu sudah cukup memberikan gambaran. Dan ini semua sudah umum ya. Semua orang melakukan, yang beriman pada Allah melakukan masalah ini. Tidak butuh harus buka di lehernya ada tai lalat enggak, lihat betisnya, lihat pahanya, ini semua enggak ada dalam Islam. Yang ada cuma seperti itu. Kata Nabi SAW, lihatlah dari calon pasanganmu. Ibu-ibu juga bisa melihat laki-lakinya. Sesuatu yang menarik untuk kau melangkah menikah. Patokannya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua adalah kenali keluarganya. Secara global, di dalam buku-buku fikih kita dijelaskan bahwasanya keluarga ayah itu akan menurunkan fisik kepada anak keturunan kita. Keluarga ayah si istri, keluarga ayah si suami. Bagaimana umumnya poster tubuh mereka, maka itulah poster tubuh anak-anak kita nanti. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki, dia kulit putih, istrinya kulitnya putih. Begitu menikah, hamil, melahirkan yang keluar hitam kayak Afrika. Apa yang terjadi? Si suami bilang sama istrinya, kau selingkuh. Gak mungkin, saya putih, ini putih kok keluar hitam. Si istri bilang, demi Allah saya gak pernah disentuh sama orang lain kecuali kamu. Ini kalangan sahabat ya. Maka si suami pergi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta? Ditanya si laki-laki. Kata laki-laki itu, iya ada. Warna apa untahmu itu? Kau punya jantan sama betina? Iya ada. Warna apa induknya itu, jantan betina itu? Dia bilang warnanya coklat, umumnya warna coklat kalau unta. Coklat kemerah-merahan. Lalu kata Nabi SAW, apakah unta betina dan jantan mempunyai anak-anak? Kata dia, iya. Apakah semua sama warnanya dengan orang tuanya? Kata dia, tidak. Bahkan ada yang warna hitam, ada yang warna coklat tua, ada yang coklat muda kulitnya, bulunya. Kata Nabi SAW, kenapa itu terjadi? Kata si Badui ini, orang laki-laki ini, sahabat ini, mungkin tertarik jadi jalur nasabnya dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, begitu pula dengan anakmu ini. Dalam riwayat lain dikatakan, apa kau punya kakek yang berkulit hitam? Maka dia bilang, iya. Kata Nabi SAW, ini keturunannya itu. Orang yang hitam tadi. Jadi dari jalur ayah itu bisa turun fisik. Jadi jalur ibunya suami atau ibunya istri itu terwariskan karakter, sifat secara umum. Jadi kalau dasarnya keluarga
ibu istri kita ini atau ibu suami kita ini pemabuk lah, foya-foya lah, hidupnya tidak benar, itu karakter umum keluarga itu, bisa terwariskan itu. Maka harus hati-hati melihat keluarga di sini, dan jumhur ulama sudah sepakat mengatakan kondisi keluarga ini sudah menjadi sunnatullah, sebuah sistem yang Allah ciptakan begitu. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Misal kalau kita lagi mau menikah dengan seseorang, boleh dalam Islam bertanya, tapi yang dihalalkan dalam agama tidak boleh berdua-duaan, namanya khalwat. Tapi boleh bertanya via SMS, via telepon, via WhatsApp, via email, tanya. Misal pertanyaan yang sederhana, kamu kalau liburan weekend kegiatannya apa? Misal ibu-ibu tanya, jawabannya si calon laki-laki ini, oh saya kalau weekend ke bar sama teman-teman saya, oh saya ke karaoke nyanyi-nyanyi sampai jam 2, oh saya duduk di pantai Ancol. Kira-kira sudah bisa nilai belum orang ini? Kalau laki-laki tanya, kamu kalau weekend kepada calon istri ngapain? Oh saya kumpul-kumpul sama teman-teman saya kesini dan ke situ, habisin waktu di mall, habisin waktu. Sudah bisa menilai kira-kira seperti apa nih, secara lingkungan saja, ini secara umum ya, hobi dia apa yang dia lakukan di waktu-waktu dia kosong. Setelah itu tanya secara khusus, kamu kerja di mana? Kalau dia bilang kerja di pabrik bir, kerja di pabrik rokok, kerja di mana, kita kan sudah bisa nilai pendapatannya halal atau enggak nih. Oh iya, saya buka butik, oh saya usaha ini, oh saya punya rumah makan misalnya. Jadi dia, dari situ kita bisa mengetahui. Dan 3 poin ini sudah cukup, sudah cukup. Sesuatu yang menarik dari fisik, patoknya adalah wajah dan telapak tangan. Umumnya keluarganya kita kenal karakternya, si keluarga ibunya dan keluarga ayah adalah mewariskan fisik. Dan yang ketiga lingkungan dia. Dia kerja di mana, dia kuliah di mana, hobinya kalau pada saat waktu kosong kerjain apa saja. Cukup pertanyaan itu, nggak usah lama-lama. Makanya para sahabat itu kalau mereka mau menikah, mereka hanya mengambil globalnya 3 poin ini, mengambil globalnya 3 poin ini, dan mereka tidak pakai ditunda. Setelah tahu langsung melamar, langsung menikah pada saat itu. Segera, tidak ada sesuatu yang berat dalam pernikahan, karena itu seperti sebuah ibadah, tidak mungkin ditunda. Ini konsep ta'arufnya. Sedikit ingin saya titik beratkan di sini, saya ingin berikan wacana dulu. Sedikit saya sisipkan memang dalam tulisan saya tentang masalah konsep gender dalam Islam. Jadi banyak orang-orang orientalis nih, orang non-muslim yang pusatnya di Kanada. Ada teman saya kiai di Madura, tamatan sana, ambil doktor di sana gitu. Dan dia cerita sama saya, di sana itu ada profesor, ada doktor, hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka memberikan beasiswa ke negara-negara Islam. Kalau kita Indonesia UIN yang dikasih, yang lulus S1 cum laude, skripsinya bagus, silakan lanjut S2 beasiswa di Kanada. Kemudian dia di sana belajar agama Islam dari orang-orang orientalis ini, orang non-muslim yang sudah belajar Islam. Lalu kemudian pulang, lahirlah seperti jaringan Islam liberal, mengatakan Quran saatnya direvisi, boleh nikah lintas agama, semua orang buat baik bisa masuk surga, dan beragam macam syubhat yang mereka lemparkan. Salah satu yang mereka lemparkan ke tengah-tengah umat Islam, Islam ini mendolimi wanita. Kenapa wanita disuruh pakai jilbab? Kenapa nggak dibebasin saja? Mau pakai baju apa terserah, gitu kan? Subhanallah, ada seorang syekh datang dari Timur Tengah ke London beberapa waktu yang lalu, kisah nyata. Kemudian dia diminta ceramah di salah satu Islamic community. Setelah dia ceramah, ternyata ada satu anak muda Nasrani mau masuk Islam, datang ke tempat itu. Mereka minta, Syekh bisa sekalian masuk Islam kan enggak? Dia bilang bisa. Lalu pada saat mau dituntun syahadat, dia bilang, Syekh sebelum saya syahadat, saya punya 2 pertanyaan dulu. Yang pertama, kenapa kalian muslim ini menyuruh wanita kalian pakai jilbab? Kenapa harus pakai jilbab? Apa alasannya? Padahal kan rambut itu bagus, indah, kenapa enggak diperlihatkan? Kenapa enggak seperti wanita umumnya di Eropa ini? Kata syekhnya, mohon maaf, yang pertama bukan masalah jilbab. Yang pertama, kenapa kalian melarang wanita kalian berjabat tangan sama semua laki-laki? Kenapa hanya untuk orang tertentu saja? Nggak boleh sama semua laki-laki gitu. Kata syekhnya, kau warga negara mana? Dia bilang, saya Inggris. Kamu kenal Ratu Elizabeth tentunya? Dia bilang, iya. Kau bisa salaman nggak sama Ratu Elizabeth? Kata anak muda itu, tidak bisa. Kata syekhnya, kenapa nggak bisa? Karena dia ratu. Kalau ratu cuma sebagian orang yang bisa salaman sama dia, orang-orang yang punya kedudukan saja.
Kata syekhnya, semua muslimah seperti Elizabeth, punya kedudukan mulia, nggak boleh sembarangan orang salaman dengan dia. Yang kedua masalah jilbab, dia bilang baiklah. Yang kedua masalah jilbab, kenapa perempuan pakai jilbab? Kenapa nggak diperlihatkan rambutnya, itu kan keindahan dan seterusnya. Syekhnya ngeluarin 2 buah permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau akan pilih? Kata si anak muda, yang terbungkus. Kata syekhnya, kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka? Dia bilang, itu kan kotor. Kata syekhnya, itulah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Mereka dibungkus itu karena suci, yang boleh buka hanya suaminya, nggak boleh sembarangan orang, gitu kan? Jadi Islam datang dengan konsep yang jelas sebenarnya, gitu kan? Cuman dilemparlah syubhat-syubhat yang meragukan, yang mengatakan Islam menzalimi wanita. Sama kasus juga, kenapa ada cerai di tangan laki-laki? Kenapa bukan di tangan perempuan? Kenapa nggak dibagi rata? Loh, Islam menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan cuma 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang ketiga kan? Cuma 2, laki-laki dan perempuan. Salah satunya Allah angkat jadi pemimpin, itulah laki-laki. Itu hak kausalitasnya Allah sebagai pencipta. Dan Allah jadikan cerai di tangan laki-laki, supaya laki-laki ini betul-betul mengemban amanah cerai itu, ya dia bisa pegang. Maka Allah berikan karakter dia bisa menyimpan itu, tidak mudah mengucapkan cerai. Kalau ibu-ibu yang dikasih kata-kata cerai, satu hari bisa 10 kali ceraikan suaminya. Terlambat beli adonan, beli pesanan, sudah saya ceraikan kamu. Kalau bapak-bapak suaminya, istrinya lupa masak, mau diceraikan gara-gara lupa masak? Kan nggak mungkin. Allah SWT berikan karakter itu. Laki-laki selalu menggunakan akal pikiran, sementara perempuan itu menggunakan perasaan. Contoh yang lain, kalau bapak-bapak lagi masuk mau beli baju di satu toko, kemudian kita lihat nih, bagus, besok saya mau beli deh. Pas kita ke sana tidak ada bajunya. Kira-kira bagaimana karakter laki-laki? Secara umum dalam ilmu tarbiyah pendidikan, laki-laki itu bilang, oh ya sudahlah, saya ganti tipe yang lain karena nggak ada. Sudah selesai. Kalau ibu-ibu nggak, lihat baju nih, ternyata ini pakai akal dan pakai perasaan. Sudah cocok, besok saya mau datang beli. Begitu datang besok nggak ada bajunya. Apa yang ibu-ibu lakukan? Kapan datangnya lagi? Saya mau beli, pesan, harus warna yang sama. Begitu. Perasaan lain. Jadi memang Allah SWT berikan kata cerai di tangan dia, karena dia bisa menggunakan akalnya. Tidak semuanya bisa dikatakan kata-kata cerai. Mungkin ada 1-2 laki-laki yang tidak beriman sama Allah, lain. Tapi umumnya laki-laki itu pasti bisa lebih menenangkan suasana dulu, bisa memberikan jalan keluar dulu, solusi dulu, seperti itulah. Ya. Kemudian ada sebuah hadis yang mulia Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa nih. Ya, sebenarnya ini cukup panjang lebar contoh-contohnya. Kalau diikuti manajemen rumah tangga Islam itu ada 4 jam, 4-5 jam tablik akbar di Malang kemarin. Dan kalau Bapak Ibu sudah ikutin Wesal TV, saya penasehat di sana dan memang ada dijual sama teman-teman Wesal TV DVD manajemen rumah tangga Islami. Kurang lebih 4-5 jam tablik akbar. Yang ini contoh gender banyak sekali saya jelaskan di situ. Tapi mohon maaf karena ini waktu tidak bisa saya jelasin semua. Saya langsung masuk ke hadis yang mulia. Ada ini intinya sebenarnya. Yang saya bilang belum saya sebutkan itu cuma contoh-contoh banyaknya. Ada hadis yang mulia begini, luar biasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ada seorang sahabiat Nabi perempuan, setelah Nabi Muhammad SAW selesai sholat asar, lagi zikir habis sholat, dia berdiri di saf perempuan, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dengan suara terdengar. Kata Nabi SAW, balik, iya. Perempuan itu mengatakan, saya adalah utusan seluruh wanita di Madinah, seluruh wanita di Madinah. Dan saya ini, kami ini, kaum wanita, punya unek-unek nih, punya penyampaian yang mau disampaikan. Bisa nggak saya sampaikan? Kata Nabi SAW, silahkan. Jadi maksudnya dia, ada masalah nih antara perempuan dan laki-laki nih. Tolong diberikan jawabannya. Kata Nabi SAW, silahkan. Dia bilang, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Perempuan sholatnya di mana? Di rumah. Bapak-bapak di sini kalau belum tahu fadilah masjid, saya sampaikan ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang ke masjid, pergi aja sholat 5 waktu itu, dibangunkan 1 istana di surga.
Kalau dia pulang dari masjid ke rumahnya lagi, dikasih lagi satu istana di surga. Ke masjid saja 15 menit, pulang pergi 2 istana. Ini bukan di Menteng, bukan di mana wilayah yang mahal di muka bumi, di istana di surga hanya sholat. Dalam hadis lain dikatakan siapa yang ke masjid, setiap langkahnya mengampuni dosa 1 langkah, yang satunya angkat derajatnya di surga. Sholat berjamaahnya dapat 25 kali lipat. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian, wahai laki-laki, di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan masjidnya berjamaah, perbandingannya 25 kali lipat. Dalam hadis lain dikatakan sholat sendiri dengan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak antara 1 derajat ke derajat di atasnya adalah 500 tahun. Berarti perbedaan sholat berjamaah dengan sendiri itu sekitar 12 tahun lebih, 12.000 tahun lebih derajatnya di surga, gitu kan? Banyak fadilahnya orang ke masjid tuh. Tapi perempuan berbeda. Perempuan itu dianjurkan agar dia tidak ke masjid. Kata Nabi SAW, wanita sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada luar rumahnya walaupun masjid. Dan dia sholat di dalam kamarnya lebih afdal daripada di ruang tamunya. Sahabat ini mengatakan kalian sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, kalian mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah dapat 1 kirot pahala, 1 gunung pahala. Siapa yang siapa yang sholat jenazah sampai 1 gunung pahala. Siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat juga 1 gunung pahala. Perempuan boleh sholat jenazah tapi tidak disuruh untuk ke kuburan mengantar jenazah. Artinya begini, seakan-akan sahabat ini bilang, kalian sholat di masjid dapat pahala besar, kami sholatnya di rumah. Kalian boleh ngantar jenazah dapat 1 gunung pahala, kami cuma boleh sholatin, tidak boleh ke kuburan. Yang ketiga, kalian mencari nafkah buat kami. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya ikhlas, tulus karena Allah seperti mujahid di jalan Allah. Dan yang keempat adalah kalian berjihad di jalan Allah, masuk medan perang, dibunuh, mati syahid. Mati syahid bisa masuk surga tanpa hisab, selamatkan 70 keluarganya, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang lain. Maka yang terjadi adalah, kata sahabat ini, sementara kami kaum wanita mengurus anak-anak kalian, kemudian memasak buat kalian. Jazakallah khair. Mengurus anak-anak kalian, memasak buat kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Jadi pekerjaan dasar ibu-ibu yang mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, gitu kan? Semua itu yang diangkat oleh sahabat ini, dan menjadi tempat syahwat kalian. Kita tahu ada hadis Nabi, kalau seandainya seorang wanita muslimah dia lagi dicorong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk hubungan biologis, maka dia harus datang. Itu sabda Nabi SAW, gitu kan? Berarti memenuhi syahwat kalian. Pertanyaan saya, Rasulullah, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Ini beda pekerjaannya, gitu kan? Apakah pahala kami sama kalian sama? Maka Nabi SAW balik ke arah para sahabat laki-laki yang ada dan berkata, ada enggak pertanyaan dalam agama yang lebih penting dari ini? Maksudnya kata Nabi SAW ingin memberikan wacana kepada para sahabat dan kita semua, kalau laki-laki sudah tahu tugasnya dan kewajibannya, perempuan juga sudah tahu tugasnya dan kewajibannya, maka akan sempurna kehidupan bermasyarakat ini. Karena masing-masing menjalankan tugas. Yang kacau balau ini kalau perempuan desak-desakan sama laki-laki, yang laki-laki mengambil alih pekerjaan perempuan, ini jadi kacau semua. Saya pernah temukan ada seseorang muslim, dia sibuk nyapu ngepel di rumahnya, istrinya kerja di kantor. Waktu saya bel rumahnya, di sebelah kanan ada kain pel, ada kain lap, di sini sapu, yang satunya kain pel. Mana suami istri antum mana? Lagi kerja di kantor. Ini kenapa terbalik ini? Bukan tidak boleh kerja ya, boleh kerja tapi jangan bengkalikan kewajiban. Cuma di sini sahabat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mengurus pekerjaan masing-masing yang telah Allah bebankan itu sudah cukup memberikan pahala yang sama.
Untuk apa kalau begitu berebut? Gitu kan? Seperti itulah gambarannya. Baik, ini tentang masalah gender sedikit tambahan dalam bahasan kita. Kita masuk ke poin setelahnya. Setelah konsep ta'aruf Islami, tadi tujuan pernikahan, definisi pernikahan, tujuan pernikahan, kemudian kita masuk tadi ke konsep ta'aruf Islami. Setelah dapat pasangan yang cocok, mau menikah, kita masuk ke poin yang keempat, tata cara pernikahan Islami. Menikah juga punya cara, ini ibadah. Kayak kalau kita mau sholat, wudu, hadap kiblat, tutup aurat, tempatnya suci, masuk waktu, ada syaratnya. Jadi syarat ibadahnya diterima. Sama halnya dengan menikah nih. Salah satu syaratnya agar ibadah maksimal adalah pernikahan itu tidak boleh dimulai dengan kemaksiatan. Di antaranya dalam acara pernikahan. Ada 5 poin yang saya susun di sini tentang tata cara pernikahan Islami. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran syariat atau maksiat di sini. Secara umum, seperti contoh terbukanya aurat. Banyak wanita muslimah sudah pakai jilbab nih. Begitu tiba masa akad nikah, disuruh pakai baju adat, buka jilbabnya, kelihatan semua auratnya. Ini subhanallah, melanggar agama, gitu kan? Tidak boleh. Sudah ada? Ya, jazakallah khair. Istri saya waktu saya menikah di Surabaya, setelah akad nikah dan saya duduk ngobrol itu, kemudian saya tanya dia, bagaimana ceritanya tadi pernikahan? Dia rupanya pakai jilbab besar, kemudian di atas jilbabnya ditaruh bunga melati, gitu kan. Saya tanya bagaimana ceritanya nih? Kelihatannya sih bagus, gitu. Terus dia bilang, tadi ini saya 3 jam berdialog dengan keluarga saya. Selalu digoda untuk supaya tampil berbeda, tidak usah pakai jilbab besar. Kelihatan leher lah, kelihatan aurat lah. Tapi saya bertahan, saya nggak mau. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih petunjuk dibuat seperti ini. Semestinya seorang muslimah harus tahu bahwasanya tidak boleh dia menjual agamanya. Ada seorang wanita di Jeddah, kisah nyata di Saudi. Sampai para ulama memberikan judul kisahnya dia ini dengan istilah atau dengan judul malam pertama di surga. Seorang wanita salihah, anak muda menikah di Jeddah beberapa tahun yang lalu kisahnya, 2 atau 3 tahun yang lalu ini. Pada saat dia di Riyas habis sholat asar, rupanya dia lupa berwudu, si anak perempuan nih. Diriaslah oleh periasnya, mungkin ibu-ibu sudah tahu sampai berjam-jam. Menjelang azan maghrib, riasnya sudah selesai nih. Lalu perempuan ini dengar azan, dia baru ingat dia nggak punya wudu. Maka harus wudu. Kalau wudu berarti make upnya buyar semua. Harus mulai dari awal lagi. Dia bilang, saya lupa wudu nih, saya harus wudu kembali. Ibunya pada saat itu bilang, ibunya bukan orang yang sudah paham agama. Ibunya bilang, nggak usah nak, nanti kamu jamak aja. Ini jamak dari mana ini hukumnya? Nggak apa-apa nanti. Ya, nanti sekalian sama maghrib isya. Ini soalnya sudah dirias, nggak mungkin. Gitu kan? Kata anaknya, nggak ada udzur syar'i. Ibu, dari mana saya punya udzur syar'i? Gara-gara tidak mau kena air wudu riasan saya ini, kemudian saya harus tunda sholat saya. Gitu. Inti ceritanya adalah ibunya mengatakan, saya tidak ridho kalau kau lakukan itu. Kata dia, maaf ibu, walaupun ibu tidak ridho, ini haknya Allah. Kan dalam agama begini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau haknya Allah yang wajib ketemu dengan haknya makhluk yang wajib. Misal orang tua kan wajib kita patuhi. Ketemu dengan sholat wajib, haknya Allah wajib. Yang kita dahulukan yang mana? Haknya Allah. Kalau ketemu haknya Allah sunnah, sholat sunnah, dengan hak wajibnya makhluk, bakti dengan orang tua, maka hak makhluk didahulukan. Misal kita lagi sholat sunnah, ibu kita manggil, maka berhenti sholat sunnahnya tuh, nggak boleh lanjutin, karena menjawab panggilan orang tua wajib, gitu kan? Sama wanita muslimah puasa Senin Kamis, suaminya datang minta dilayanin biologisnya, wajib dia batalin, nggak boleh dibilang saya lagi puasa mas. Nah, itu sunnah, ketemu sama wajib nggak bisa, gitu kan? Jadi harus difahami. Maka dia tahu di sini ibunya wajib dipatuhi, tapi ini ketemu dengan masalah sholat wajib haknya Allah. Dia bilang, maaf ibu, sekarang ketemu antara kewajiban saya bakti sama ibu dengan kewajiban haknya Allah. Maka haknya Allah didahulukan. Dia pun masuk kamar mandi, dia wudu. Udah wudu, habis itu dia sholat di ruangan tunggu, dia sholat.
Ringkas cerita, di rakaat pertama dia sujud lama sekali, sampai ibunya sama tukang riset tunggu lama. Dibuka kamar, ibunya bilang, ayo nak, cepat nak sholatnya. Gak ada suara. Begitu ibunya dekatin, disentuh, jatuh. Ternyata anak itu sudah mati, meninggal dunia. Meninggal dunia di malam pertamanya, belum menikah, ya. Sampai kata para ulama, orang ini malam pertama di surga. Bayangkan kalau tadi dia tidak ikuti ibunya, dia tunda sholatnya, meninggal, berarti dihukum karena tidak meninggalkan sholat maghribnya tanpa udzur. Sudah saat ajalnya datang. Jadi jangan perjualbelikan masalah agama nih. Apalagi nikah ini ibadah, harus ikutin syaratnya. Juga termasuk selain buka aurat tidak boleh ada ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur, tamu laki-laki sama tamu perempuan. Ini kalau mau Islami ya, pernikahan Islami memang begini. Kalau saya bentuk tim sama teman-teman pengajian saya di Blok M Square yang setiap rutin hari Rabu malam taklim, dan tadi saya baru dari sana tablik akbar, sebulan sekali kita tablik akbar tentang sahabat-sahabat Nabi, dan tadi terakhir membahas sahabat yang ke-6 Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Alhamdulillah Allah kasih taufik dari jam 9 sampai duhur tadi. Kita bentuk tim di situ untuk mendaftar orang-orang yang mau menikah. Akhwatnya dan ikhwanya didaftarin semua biodatanya, nanti dikumpulin sama teman-teman tim lalu dipersatukan, gitu kan. Nah, saya sempat berikan panduan-panduan. Kalau mau nanti akad nikah di gedung, maka alangkah baiknya kalau jadwal tamu laki-laki dan jadwal tamu perempuan dipisahkan. Itu lebih Islami. Misal jam 10 pagi akad nikah, misal di masjid ini misalnya atau di sebuah gedung. Maka yang diundang di akad nikah semua tamu laki-laki. Karena perempuan tidak punya keharusan hadir, gitu kan. Maka di sini dia hadir mempelai laki-laki sama semua keluarga laki-laki. Selesai akad nikah, dia berdiri di kuadenya sendiri di kursinya. Semua tamu laki-laki di gedung, mereka bisa ngobrol, mereka bisa buat apa saja sama jenis semuanya. Sampai duhur, habis duhur sampai asar, khusus mempelai perempuan, tampil mempelai perempuan, semuanya perempuan yang ada di situ. Maka ini lebih Islami, lebih sesuai dengan itu. Atau kalau tidak, jamnya susah dipisahin. Jamnya susah dipisahin misalnya. Baik, minimal ruangannya disekat. Memang begitu, mungkin dengan tanam-tanaman, ya, dengan sesuatu yang memang memperindah tempat. Memang sudah begitu, harus dipisahin. Karena ternyata survei lapangan ya membuktikan Bapak Ibu sekalian, ternyata ikhtilat dalam acara perkawinan paling banyak, nomor 1 penyebab perzinahan. Di Jakarta ini pernah terjadi. Gara-gara kita tahu di ajang gedung pernikahan ini si perempuannya tampil dengan luar biasa penampilannya, si laki-laki juga dengan penampilannya yang luar biasa, dengan minyak wanginya yang sangat menyengat, kemudian ketemu janjian dan langsung booking hotel di atas gedung, zina malam itu. Siapa yang tanggung dosanya nih? Kira-kira yang buat acara punya andil nggak? Punya andil di situ, gitu kan? Jadi jangan sampai kita punya andil. Hindari itu. Dan saya bilang di sini tata cara pernikahan Islamiyah. Saya tidak bicara masalah umum nih. Ini kalau mau lebih Islami. Kemudian yang ketiga, di poin pertama tadi tidak boleh buka aurat, terbuka aurat, ikhtilat, campur jamu. Juga yang ketiga musik. Berhubungan dengan masalah ini juga masih poin pertama ya. Musik dalam Islam kalau pernikahan yang dibolehkan adalah memukul gendang bagi wanita. Bagi wanita. Bapak-bapak tidak ada urusannya sama gendang dan musik. Tapi banyak orang subhanallah manggil penyanyi perempuan, pakaiannya terbuka, tamunya semua pada nonton. Berapa banyak dosa yang dia panen. Bagaimana bisa ibadah dimulai dengan kemaksiatan seperti ini, gitu kan? Ini bahaya. Belum lagi kalau ada di antara tamu yang suka penyanyi itu, diambil nomor teleponnya, dibuat juga di acara lain. Yang memperkenalkan dia adalah si pengundang tadi yang pertama. Setiap diundang dimanapun acara, maka dia juga dapat dosanya. Penyebabnya dia. Ngapain panen dosa ini, untuk apa? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Memang begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang ingin mengerjakan satu perbuatan yang haram dalam agama, tanya begini, jadikan prinsip hidup ya. Ingat ini dari saya, tipsnya, Bapak Ibu sekalian tanya, kalau saya tidak lakukan kenapa? Teman-teman ajak ke diskotik, kalau saya tolak kenapa memang? Nggak ada masalah, tangan kita nggak putus, mata kita nggak buta, nggak apa-apa. Kalau nggak ada musik di gedung, kenapa emang? Malah jauh lebih enak. Coba kadang-kadang acara gedung musiknya ribut. Kita mau ngomong sama orang sebelah teriak-teriak. Kamu dari mana? Jadi kacau, nggak bisa ngomong gara-gara musiknya lebih besar daripada suara pengunjungnya. Kalau hening, enak. Orang enak ngobrol, orang enak kenalan, orang enak saling tukar kartu nama.
lebih nyaman sebenarnya, gitu kan. Dan memang agama kita mengajurkan, kalaupun ada musik gendang dipukul untuk kaum wanita. Dan ini dikatakan oleh Syekh Albani dalam kitab Adabuz Zifafnya. Kemudian juga ada berhubungan dengan pelanggaran syariat selain membuka aurat, ikhtilat, adanya musik yang diharamkan, juga makan sambil berdiri. Itu Bapak Ibu sudah lebih tahu dari saya, standing party. Dan ini dalam pelajaran ilmu sosial, saya pernah dapatkan kalau di Amerika awal dibentuk, kenapa harus ada standing party ini, tujuannya sebenarnya masalah ekonomis, gitu kan, hemat. Jadi orang-orang tidak usah pakai duduk, supaya mereka datang, mereka saling ngobrol, habis selesai makan minum pulang, gitu kan. Tapi dalam Islam kita nggak boleh nih makan minum berdiri. Kadang-kadang ada orang ikutin konsep ini, padahal sebenarnya dengan menambah duit sedikit, tambah kursi maka lebih nyaman. Kadang-kadang kita temukan orang tua, saya pernah temukan di gedung, diundang di salah satu acara perkawinan, orang tua mau makan nih, pegang tangannya gemetar, mau duduk gak ada kursi. Duduk mau makan, bagaimana? Hanya makan sambil berdiri, gak ada kursinya. Kenapa harus seperti ini? Ini konsep orang non-muslim, konsep kita nggak bisa. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum sambil berdiri, suruh duduk, memang sunnahnya begitu. Contoh saja ya, dan mungkin masih ada poin-poin lain, tapi ini yang saya susun 4 poinnya. Jadi tata cara pernikahan Islam yang pertama, tidak boleh ada kemaksiatan. Di dalam poin ini ada 4 hal yang sering terjadi: terbukanya aurat, ikhtilat, campur tamu laki dan perempuan yang hanya menyebabkan zina, ada musik, penyanyi-penyanyi yang haram. Kemudian yang keempat, makan sambil berdiri. Tata cara pernikahan yang kedua selain tidak ada kemaksiatan, ada wali mempelai wanita. Ada wali mempelai wanita. Ibu-ibu tolong, wajib hukumnya ada wali, walaupun janda. Soalnya tersebar berita di pengajian, dan saya karena sering ikut pengajian, saya dengarkan tuh, oh kalau janda boleh nikahin tanpa wali, boleh nikahin dirinya. Ini pendapat yang sangat lemah, namanya pendapat marjuh dari Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah dalam salah satu pendapatnya pernah mengatakan itu, tapi ini pendapat yang sangat lemah, tidak punya dalil. Karena hadis Nabi SAW, ayyamam imra'atin ankahat nafsaha bighairi idni waliyuha fanikahuha batil batil batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ayah kandungnya, kalau tidak ada saudara kandungnya, pamannya, kerabat terdekatnya, anaknya kalau dia janda, laki-laki kalau sudah balik, ya. Kalau dia menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, 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 sama dengan zina, nggak boleh. Nabi SAW katakan janda atau perawan sama, nggak boleh, harus ada wali, gitu kan? Dan wali ini ibu-ibu harus tahu ya, manfaatnya wali untuk wanita adalah itu penjelasan kepada si calon mempelai laki-laki, kalau saya juga punya laki-laki nih di belakang saya. Jadi si laki-laki itu akan lebih segan dengan lebih menjaga kehormatan si calon istrinya, karena dia tahu di belakangnya ada walinya. Jadi bodoh kalau ada perempuan nikah tanpa wali. Selain batal pernikahan, juga sebenarnya keliru nih. Bisa saja nanti ya si laki-laki itu menganggap remeh dia karena dianggap tidak ada ya laki-laki yang bersama dengan dia. Jadi ini mestinya walaupun janda sama. Hadis Nabi jelas. Yang ketiga, harus ada mahar. Mahar ini sesuatu yang diletakkan pada saat akad nikah. Dan mahar ini makin sederhana makin banyak berkahnya. Kata Nabi SAW, aktsaruhunna barakah akalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya, wanita yang paling sederhana maharnya. Jadi mahar ini bukan duit yang dibantu untuk acara gedung, bukan ya, tapi yang dihadirkan pada saat akad nikah ya. Kalau Indonesia sudah masuk dalam kategori sederhana seperti perangkat alat sholat lah, ya, Al-Quran dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ada 2 saksi yang terpercaya. Ini syarat mutlak. Ya, tidak hadir saksi tidak sah pernikahan, tidak bisa, harus 2. Nabi SAW mensyaratkan 2 saksi, dan saksi ini 2 laki-laki terpercaya. Dari siapa saja boleh, yang penting kaum muslimin. Boleh satu dari kerabat mempelai perempuan, boleh dari mempelai laki-laki yang satunya, atau memang 2 dari perempuan, 2 laki-laki juga tidak ada masalah. Yang penting ada saksi 2. Dan yang terakhir, yang kelima, diiklankan. Iklankan artinya diberitahukan, walaupun hanya untuk orang-orang terdekat, minimal itu. Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi, pernah menikah dengan wanita Ansar. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa kau Abdurrahman? Dia bilang, saya sudah menikah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, aulim walau bisyat. Mestinya kamu iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing ya. Jadi kita dianjurkan mengiklankan, karena pernikahan itu kalau diiklankan misal sama kerabat-kerabat dekat pun, maka minimal orang tahu yang terdekat, yang sering interaksi dengan dia, tetangganya,
kerabat-kerabat dekatnya, teman-teman dekatnya, itu minimal itu. Kalau bisa di kalangan lebih besar lebih bagus. Supaya kalau dia kemana-mana berdua, orang tahu ini istrinya, orang tahu ini suaminya, nggak ada fitnah. Jadi ini poin kelima tentang pernikahan Islami. Kita masuk ke poin selanjutnya, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban setelah menjadi suami istri, kita harus tahu bahwasanya masing-masing laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban. Bapak-bapak di sini punya hak terhadap istri, dan itu Anda boleh tuntut kalau istri nggak lakukan. Ibu-ibu punya hak terhadap suaminya dan boleh ibu tuntut secara hukum syar'i di pengadilan kalau tidak dikasih. Saya akan mulai dengan kewajiban suami yang merupakan haknya istri. Ini ibu-ibu bisa tuntut, bapak-bapak wajib jalankan. Yang pertama, perlakuan yang baik. Namanya muasyarah bil ma'ruf. Jadi dalam Islam itu tidak ada orang ditendang, dipukul kepalanya, ditampar wajahnya. Tidak ada dalam Islam itu. Tidak ada suami begini dalam Islam. Kalau wanita itu sampai pada tingkat nusyud itu betul-betul membangkang, nggak mau jalankan kewajiban agamanya, nggak mau ngurus anak, nggak mau layani biologis, nggak mau ngurus rumah, keluar aja terus kumpul sama teman-temannya, nusyud. Maka pertama diingatkan, kau melanggar agama, nggak boleh, haram dalam agama ini. Nggak mau, dihajar. Hajar itu artinya diboikot, tidak digauli, pindah ranjang tidurnya. Sebagian ulama mengatakan pindah tempat, pindah kamar. Tidak mau juga boleh dipukul, tapi pukulannya kata para ulama ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Pukulan yang tidak berbekas. Diberikan gambaran oleh para ulama yaitu dengan pukulan yang mengambil kayu siwak atau menggunakan jari telunjuk ditubuhkan ke tubuhnya, mengatakan kamu sudah salah. Itu saja. Kalau juga tidak mau lurus, maka pada saat itulah diceraikan. Pada saat itu diceraikan. Ya, jadi tidak boleh yang lain. Itu Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Memang itu sudah konsep dasarnya. Laki-laki dari dua lawan jenis ini dijadikan pemimpin oleh Allah SWT. Pemimpin berarti dia menaungi, melindungi, mendidik, ya, memberikan kebutuhan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki tersebut dengan kedudukan sebagai pemimpin dan atas harta yang dia wajib nafkahkan untuk istrinya. Suami bekerja, maka istri punya hak di harta itu untuk memutarkan roda kehidupan. Tidak sebaliknya ya. Bapak-bapak tidak punya hak di harta istri. Istri dapat warisan, tidak boleh bapak bilang ini saya sudah naungin kamu 10 tahun sekarang bagi warisannya. Itu nggak boleh. Tidak ada hak kita laki-laki kepada harta istri kita, nggak ada sama sekali. Tapi hak istri kepada kita ada. Yani uang yang kita dapatkan itu kita wajib memberikan untuk nafkah. Apa itu nafkah? Kebutuhan dasar. Kalau tidak dikasih maka tidak berjalan putaran kehidupan. Roda kehidupan tidak jalan. Tapi bukan juga semua gaji, enggak. Ibu-ibu harus tahu, nanti saya jelasin ini masalah nafkah. Tidak ada kewajiban suami memberikan semua gaji. Yang ada adalah memenuhi kebutuhan nafkah. Hanya itu, kebutuhan dasar. Kalau tidak ada maka tidak bisa makan, tidak bisa minum, listrik, air, telepon, kebutuhan dasar gitu kan. Kata Allah, laki-laki pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian laki-laki sebagai kedudukan pemimpin dan juga karena mereka menafkahkan harta mereka. Kerja dikasih istrinya gitu kan. Oleh karena itu, wanita-wanita yang baik, yang solehah, ialah wanita-wanita yang bisa memelihara diri mereka, tahu nilainya itu, sebagaimana Allah menjaga mereka, memelihara mereka. Jadi wanita itu dalam Islam sebelum menikah wajib ayahnya menafkahinya sampai dia menikah. Kalau dia gadis tua tidak menikah, ayahnya tetap wajib berikan nafkah. Ayahnya mati, saudara laki-lakinya, gitu kan? Ayahnya, saudara laki-laki tidak ada, pamannya,
wajib dinafkahi, dibiayai. Dia terlindungi wanita ini. Kalau sudah nikah, suaminya, orang laki-laki yang baru dia kenal, punya wajib menaungi dia. Kata Allah, oleh karena itu, wanita yang salihah, yang patuh sama Allah adalah wanita yang tahu kadar bagaimana Allah memelihara mereka. Di bawah naungan orang tuanya sebelum nikah, di bawah naungan suaminya kalau sudah menikah. Ya. Kalau ada wanita yang kalian nikahi punya nusyuz, pembangkangan, maka nasihatilah mereka dengan baik. Kalau mereka nolak, pisahkan mereka di tempat tidur, jangan digaulin. Ya. Kalau mereka nolak, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, tidak menyakiti. Tadi saya kasih contoh dengan kayu siwak atau jari telunjuk dipukulkan ke tangannya, memberikan isyarat kalau dia sudah salah, gitu kan. Kalau nolak baru diceraikan. Kata Allah, tapi kalau mereka sudah mentaatimu, udah minta maaf, udah coba memperbaiki, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi dalam Islam tidak ada istilah dendam ya. Jadi Bapak Ibu tolong dalam rumah tangga kalau mau bahagia, jangan selalu ungkit-ungkit yang sudah berlalu. Kalau pasangan sudah pernah salah, minta maaf, lupain, sudah buang di lautan, jangan disebut-sebut lagi. Itu jadi senjata syaitan. Dulu kamu pernah begini, dulu kamu pernah begini, itu dulu, selesai. Kalau kita mau ungkit semuanya terlalu banyak kesalahan, gitu kan. Jadi tidak boleh diungkit-ungkit itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Hibban dengan sanad sahih, orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini bagi laki-laki. Dan orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling lembut dan baik pada istrinya. Jadi di sini kita disuruh berlemah lembut. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, berbuat baiklah pada kaum wanita atau istri, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok dari tulang adalah bagian atasnya. Jika kau paksa meluruskan, maka kau akan mematahkannya, dan jika kalau kamu biarkan bengkok, maka dia akan bengkok terus. Maksudnya di sini tulang rusuk, kalau kita lihat ya, itu kan bagian atasnya miring ya. Kata Nabi SAW, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok bagian atasnya, maksudnya akal fikirannya. Wanita suka berpikir pendek, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, kalau kau luruskan, jangan dengan kasar, karena kau akan mematahkannya, dan jangan juga kau biarkan, karena kalau kau biarkan maka dia akan terus bengkok. Maka pandulah dengan cara yang baik kaum wanita itu. Pandu dengan cara baik kaum wanita itu. Kemudian kalau bapak-bapak misalnya punya istri, mungkin ada satu sifat, dua sifat yang tidak baik, asal bukan kemaksiatan kepada Allah. Misal bapak-bapak mau maksimal, rumahnya harus rapi, luar biasa, tapi ternyata ada sedikit yang masih kotor, masih sering harus diingatkan, sabarin aja, nasihatin, luruskan, gitu kan. Jadi seperti itu. Karena kata Nabi SAW, janganlah seorang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Bila ia membenci suatu sifat, maka ia bisa ridho dengan sifat yang lain. Juga Anas bin Malik berkata, pembantu Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, saya menjadi pembantu di rumah Nabi selama 10 tahun. Belum pernah saya temukan Nabi selama 10 tahun itu berkata kasar, apalagi sampai memukul istri juga anak-anaknya. Ya, juga pembantunya, juga pembantunya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik. Hak yang kedua, istri. Dan ini kewajiban suami, memberikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal semampunya. Allah berfirman tentang kewajiban ini dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna lidayyiqu 'alaihin. Al-ayah. Tempatkanlah mereka para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, dan jangan kalian menyusahkan mereka dan menyempitkan hati mereka. Dari poin ini juga saya ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu yang sudah, bapak-bapak dan ibu sudah punya anak mantu, maka bisa jadikan sebagai pegangan kalau anaknya sudah menikah, atau kita sendiri juga baru menikah. Maka ulama mengatakan dari ayat ini diambil pelajaran, setiap orang yang sudah menikah jangan numpang sama orang tuanya, pindah. Walaupun rumah orang tuanya mewah, bagus, dia harus pindah di kos-kosan, pindah kos-kosan, nggak apa-apa. Biar belajar, merasakan rumah tangga dari awal, nggak apa-apa. Dan orang tua jangan dihadang-hadang anaknya, biarin aja, gitu kan. Biarin mereka belajar berumah tangga, hadapin masalah kehidupan. Karena memang pasti kalau banyak terjadi anak mantu perempuan ribut sama mertua perempuannya, karena memang satu rumah,
si mertua mau nata bunga seperti ini bentuknya, hari ini mau masak yang ini, si anak mantu pengen bunganya bermain, mertuanya mau warna kuning, mantunya mau warna merah, gitu kan. Mertuanya mau bunga ros, yang ini mau bunga melati, nggak bisa. Yang ini mau masak sayur asam, yang ini mau masak sayur kacang hijau dan seterusnya. Banyak macam masalah. Jadi harus rumah sendiri, nggak bisa. Ya. Satu sisi itu, sisi yang lain juga harus si istri paham. Kalau suaminya pun mengajak dia tinggal sama-sama, dia harus bisa pindah. Jangan dia ngotot, enggak deh di rumah orang tua saya aja ada AC, rumahnya bagus, mobil semua lengkap. Nggak bisa, sudah saatnya pindah. Sudah saatnya pindah, memang saatnya belajar gitu. Itu yang Allah maksudkan di sini. Begitu pula juga dengan laki-laki, punya kemampuan walaupun cuma kontrak, jangan paksakan tinggal di rumah orang tua. Mungkin sebulan pertama, awal menikah mungkin, tapi setelah itu jangan dipaksakan. Biarkan istri kita berkembang, membuat sendiri kreasinya di rumah itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, jagalah para istri kalian, sungguhnya kalian punya hak atas istri kalian dan mereka punya hak atas kalian. Hak mereka ialah kalian memberikan terbaik dari pakaian, makanan dan juga minuman buat mereka. Sementara hak kalian dari mereka, mereka sudah disiapkan tempat tinggal, makanan, minum di rumah sudah dinaungin. Mereka tidak boleh memasukkan siapapun di rumah kecuali dengan sepengetahuan kalian. Dan mereka tidak boleh berkhianat, memasukkan sembarangan orang yang akhirnya mereka berselingkuh. Itu yang dimaksud. Juga sabda Nabi SAW, bertakwalah pada Allah di wanita, di istri kalian. Sebab mereka tanda kutip tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah. Dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberikan pakaian dan nafkah secara ma'ruf. Jadi ini pakaian, rumah, makanan ya. Ini secara umum sebenarnya masuk ke dalam masalah nafkah ya. Dan nafkah ini yang dikeluarkan oleh suami buat istri anaknya adalah pahalanya sangat besar. Ini pahala sedekah yang paling besar. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, perang, dinar yang engkau infakkan pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi di sini masalah nafkah, tapi ibu-ibu tolong garis bawahi ya, jangan ditunggangin dalil ini mengatakan kalau gitu daripada kau bantu orang miskin kasih saya saja, padahal dia sudah dikasih nafkahnya. Yang boleh dituntut hanya nafkah, yang kalau tidak ada maka perputaran kehidupan tidak bisa berjalan. Kalau suami punya gaji 5 juta misalnya, nafkah di rumah dibutuhkan 3 juta, maka istri punya hak di 3 juta itu supaya bisa beli makanan dan seterusnya. Itu yang merupakan kewajiban. Selebihnya itu bukan haknya istri. Suami juga punya hak bantu orang tuanya, bersedekah, mungkin mau investasi usaha. Memang sudah begitu batas yang Allah kasih. Dan ibu-ibu lebih banyak dapat tuh, karena uang hasil punyanya ibu sendiri, suami nggak punya hak 1 rupiah pun. Kalau ibu masih punya hak dari suami yang nafkah. Jadi ini memang peraturan agama kita. Nabi SAW juga mengingatkan kepada para suami agar jangan juga lupa. Artinya kalau dia bersedekah buat keluarganya, dia juga sedekah buat dirinya sendiri. Ada orang subhanallah istrinya pakai baju yang bagus, pakai kendaraan bagus, dia sendiri berantakan penampilannya. Ini nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita tidak memperlihatkan nikmatnya. Kata Nabi SAW, mulailah bersedekah dengan dirimu sendiri dulu, lalu keluargamu, istri dan anakmu. Bila ada lebih, maka sedekahkan pada kerabatmu. Bila ada lebih, sedekahkanlah secara umum. Ada sebuah hukum syar'i di sini terjadi pada Hindun, istri Abu Sufyan. Dua-duanya pada saat setelah masuk Islam di pembebasan kota Mekah, sempat Hindun datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang syahih. Syahih itu pelitnya luar biasa, super. Dia nggak mau tahu, nggak pernah kasih kebutuhan saya, gitu kan? Jadi dia kalau pulang ke rumah mau tahu sudah ada makanan, tidak mau tahu dari mana. Apakah boleh ya Rasulullah saya mengambil hartanya sesuai dengan kebutuhan saya? Karena dia tidak pernah kasih. Kata Nabi SAW kepada Hindun, ambillah yang merupakan hakmu saja. Misal tadi 5 juta gaji suami, 3 juta dia punya hak, nggak dikasih sama suaminya. Boleh dia ambil sampai batas 3 juta untuk kebutuhan rumahnya, untuk kebutuhan nafkah ya. Bukan dipakai foya-foya juga, enggak. Bukan dipakai beli baju 3 juta langsung, enggak. Tapi ini enggak, ini memang untuk kebutuhan kehidupan, memang begitu. Boleh diambil, ambillah dari harta secara ma'ruf, kata Nabi, yang dapat mencukupi 2 keluargamu dan jangan kamu lebihkan. Karena kalau lebih maka menjadi haram.
Selanjutnya yang ketiga adalah hak istri, kewajiban suami, perlindungan, pendidikan, dan tuntunan yang berhubungan dengan kewajibannya. Banyak bapak-bapak mau istrinya menjadi seperti apa yang dia inginkan, misal suka pakai baju warna merah misalnya, atau suka kalau pakai baju tidur tertentu, atau suka kalau rumah itu ditata seperti ini, atau suka dengan makanan tertentu. Dia belum pernah membahasakan pada istrinya, lalu dia tiba-tiba tersinggung kalau istrinya nggak jalankan. Nggak bisa, harus dipandu, jelaskan. Saya suka begini, saya suka begini, saya suka begini. Gitu kan? Satu hal yang saya sering berbagi dalam seminar kalau saya bahas buku yang saya tulis ini. Saya kalau di rumah, Bapak Ibu sekalian punya pengalaman pribadi. Saya bilang sama istri saya kasih duit dia, ini duit, kamu bisa beli baju yang kamu suka, apa saja, untuk kamu pakai, untuk saya pakai. Untuk saya pakai, yang kamu suka, misalnya kamu suka laki-laki, dia laki pakai baju warna hitam, kamu beli warna hitam. Kamu suka baju apa saja beli, untuk saya pakai di hadapan kamu saja. Saya juga pribadi memberikan baju istri saya apa yang saya suka, gitu. Saya beli sendiri baju tidur yang saya suka, warnanya, ya. Bahkan sampai pada tingkat, mohon maaf, saya bukan otoriter ya, tapi saya juga lakukan hal yang sama. Istri saya juga boleh lakukan. Bau minyak wangi saya yang dia suka, maka saya suruh dia pilih yang mana kamu suka, saya akan pakai. Bau minyak wangi yang saya suka, saya suruh dia pakai dan saya belikan, gitu kan. Sehingga memang dalam masalah nanti ini akan rentetannya masuk ke masalah bahasan biologis, itu akan maksimal. Kita akan, apa yang kita harapkan dari pasangan kita dapatkan dan menutup pintu-pintu syaitan. Jadi perlu menuntun pasangan apa yang kita inginkan, gitu kan, dengan cara-cara yang baik. Terutama berhubungan dengan masalah kewajiban dia dan juga urusan ibadahnya. Harus, gitu kan. Harus di sini. Allah mengatakan dalam surat Tahrim masalah kewajiban ini. Tahrim ini surah nomor 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang, kurang lebih artinya ya, hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Itu konsep dasarnya. Ayatnya, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kata Allah SWT di sini, hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kata para ulama ini berarti panduan, tuntunan, ya, tuntunan yang harus dikerjakan. Bagi laki-laki yang membengkalikan kewajiban nafkahnya, tidak memenuhi kebutuhan istrinya tadi, maka akan menjadi hukuman yang berat bagi dia. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, cukuplah ganjaran yang berat pada hari kiamat bagi seorang suami yang memberikan kewajibannya. Yang keempat adalah kebutuhan biologis, memenuhi kebutuhan biologis istri, gitu kan? Jadi ini juga penting sekali untuk dipenuhi, ya, dipenuhi. Nabi SAW menjadikan salah satu kewajiban istri adalah menggauli istri itu sendiri. Dan di sini kata para ulama, syaitan seringkali membuat si suami jenuh dan bosan. Maka dua belah pihak harus saling bantu-membantu. Si istri menggunakan pakaian yang suaminya suka, wangi-wangian, mengatur makanan yang cocok dan seterusnya, sehingga suaminya datang mendekati dia. Karena dalam ilmu medis pun tentu semua sudah tahu, si laki-laki mudah terangsang, si perempuan butuh rangsangan. Maka sudah menjadi sunnatullah, si perempuan disuruh dandan oleh Allah, cantik, wangi segala, dan menggoda suaminya supaya suaminya datang merangsang dia. Dia kalau terangsang maka terjadi biologis yang maksimal. Sementara suaminya kalaupun tidak seperti ini maka tidak masalah bagi dia, karena suami bisa cepat terangsang dengan otomatis, tidak butuh secara khusus seperti perempuan misalnya. Maka itu sunnatullah, ya, itu sunnatullah yang harus dijalani. Ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini sibuk ibadah, nggak pernah perhatikan istrinya, sampai istrinya berantakan, rambutnya kotor, bajunya berantakan. Salman Al-Farisi, sahabatnya Abu Darda, lewat depan pintu lagi ngetuk-ngetuk, terbuka pintu sedikit, lewat Ummu Darda terlintas. Dia lihat sepintas gitu kan, loh kok kenapa berantakan begini? Kata Salman dari belakang pintu, wahai Ummu Darda, kenapa kau begini? Maksudnya kenapa kamu tidak urus dirimu? Kenapa kamu berantakan seperti orang yang tidak ngerawat sama sekali gitu? Kata Ummu Darda dari belakang pintu, dari dalam, tidak ketemu ya. Dia mengatakan, temanmu, sahabatmu Abu Darda sudah nggak butuh sama saya. Setiap hari puasa. Setiap hari, waktu itu belum ada syariat dilarangan puasa setiap hari. Sekarang kan maksimal puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Waktu itu masih boleh orang puasa setiap hari. Abu Darda ini setiap hari puasa. Dan kalau malam masuk rumah ganti baju, sholat sampai subuh. Begitu terus, gitu kan.
Jadi untuk apa saya dandan? Dia kayak nggak butuh sama saya. Maka kata Salman, mana suamimu? Di masjid, kata Abu Darda. Lagi sama Nabi. Waktu itu menjelang maghrib. Salman pun ke masjid lalu berkata kepada Abu Darda, habis Isya saya mau jadi tamu di rumahmu. Dia bilang, baiklah, silahkan. Maka jadi tamu di rumahnya dan nginap, gitu kan. Salman ini mau menasihatin Abu Darda tapi dengan praktek lapangan. Begitu tiba di rumah, sudah makan malam sama-sama, kemudian awal malam setelah selesai ngobrol-ngobrol, Abu Darda bilang, sebentar saya mau ganti baju. Dia masuk dalam, diganti baju, Salman tunggu di ruang tamu. Habis ganti baju betul keluar, mau sholat. Kata Salman, kau mau ngapain? Dia bilang, saya mau sholat malam. Kata Salman, tidak boleh, kau harus kasih hak istrimu dulu. Masuk. Dia masuk ke dalam kamarnya karena malu sama temannya. Itu kurang lebih habis Isya ya. Kalau kita sekarang jam 9, jam 10 malam, itu udah keluar mau sholat malam sampai subuh. Disuruh masuk ke dalam kamar. Awal malam, pertengahan malam, kurang lebih jam 12 malam, jam 1, dia udah keluar lagi. Kata Salman, kamu mau ngapain? Ditunggu sama Salman. Dia bilang, saya mau ibadah, kata Abu Darda. Kata Salman, belum bisa, kasih hak istrimu. Disuruh masuk ke dalam kamar. Dia masuk lagi. Pada saat tertinggal sepertiga malam, 2 jam sebelum subuh, yang Allah memang turun ke langit bumi di waktu itu, sebagaimana dalam hadis Bukhari kan, kalau tinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi bertanya pada malaikat, siapa yang beristighfar saya ampuni, siapa yang bertobat, siapa yang memohon siapa yang punya hajat saya penuhi, siapa yang minta tolong saya berikan, gitu kan. Maka sepertiga malam Abu Darda keluar mau sholat. Kata Salman, sekarang sholat sesukamu sampai pagi silahkan. Sholatlah. Habis itu azan subuh mereka sama-sama ke masjid. Keesokan pagi Abu Darda ini puasa, Salman masih jadi tamu. Habis sholat subuh, habis terbit matahari duha, mereka pulang ke rumah sama-sama. Abu Darda masakin nih sarapan. Begitu mau makan, Salman disuruh makan sama Abu Darda. Silakan. Kata Salman, kenapa kau nggak makan? Dia bilang, enggak, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tamu, wajib kau hormatin, gitu kan. Maka kamu puasa sunnah, kamu harus batalin puasa kamu. Saya tidak mau makan kalau kau tidak makan. Maka Abu Darda pun akhirnya batalin puasanya. Setelah batalin puasanya dia bilang, wahai Salman, kau ini udah kacauin hidup saya. Tadi malam kau kacauin sholat malam saya, sekarang lagi kau kacauin puasa saya, gitu kan. Saya akan lapor kepada Nabi SAW nih. Kata Salman, silahkan, tapi hai Abu Darda, sebelum kau ke Nabi, saya sarankan a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah segala sesuatu itu haknya. Enggak boleh kamu ulang dari itu, harus berikan haknya. Lalu Abu Darda pun ke Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata, waktu diceritakan, wahai Abu Darda, betul yang Salman katakan, berikanlah segala sesuatu itu haknya. Istrimu punya hak, dirimu punya hak, anakmu punya hak, pekerjaanmu punya hak. Maka berikanlah segala sesuatu itu haknya. Jadi di sini ada hak istri yang harus dipenuhi. Yang keenam, yang kelima terakhir adalah berhias untuk istri. Berhias ini artinya dia berusaha tampil sebagai laki-laki semaksimal mungkin, dari sisiran rambutnya, dari baju yang bersih dan seterusnya, gitu kan. Dari wangi-wangian di badannya, karena Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari punggung beliau sampai ke kaki beliau, dan di kemaluan beliau juga diletakkan serbuk-serbuk yang wangi dari negeri Syam. Kata Abdullah bin Abbas, saya suka berhias untuk istri saya sebagaimana saya suka dia berhias untuk saya. Ini kewajiban istri. Saya ringkaskan saja poinnya karena sudah masuk waktu. Kewajiban istri berkisar di 2 hal. Yang pertama, taat pada suami, cari ridhonya. Apa saja yang membuat dia ridho, apa yang dia suruh selama bukan pelanggaran agama, patuhi. Penataan rumah, pengaturan, apa saja lakukan itu. Dan saya cuma angkat 1 buah hadis Nabi SAW, 2 buah hadis, maaf, saya ringkaskan. Hadis riwayat Muslim, bila seorang wanita menjaga 5 waktu sholatnya, nggak ada sholat sunnah, berpuasa Ramadan, nggak ada puasa sunnah, dan mentaati suaminya, melayani suaminya, cari ridhonya, apa yang dia inginkan dipenuhi. Kalau dia meninggal dunia, maka dia akan disuruh boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Pintu surga ada 8, pintu ke-8 itu tingkat tertinggi, ada derajat ke-100-nya, namanya surga Firdaus. Untuk sampai di situ kalau laki-laki harus mati syahid, atau jadi nabi-nabi, para nabi-nabi, syuhada, atau orang-orang yang siddiq, terpercaya. Di antara semua sahabat cuma 1 siddiq, Abu Bakar. Ini sulit, dan orang-orang soleh. Tapi wanita boleh dapat itu. Dan hadis yang agung, tolong bapak-bapak sampaikan ke istrinya yang tidak hadir, ibu-ibu ambil pegang hadis ini, ajarkan kepada anak perempuan kita. Kata Nabi SAW, semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, maka ia kecuali dia akan dilaknat
oleh malaikat dan seluruh manusia. Maksudnya diminta kepada Allah diangkat keberkahan hidupnya. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya karena merasa lebih atau sombong, kecuali ia telah mendapatkan murka dari Allah sampai dia membuat suaminya senyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya maka akan dilaknat oleh malaikat sampai ia pulang. Jadi luar biasa, dia kalau patuh, semua makhluk Allah beristighfar kepada Allah untuk dia. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Dan ini sudah jelas juga hadis Nabi SAW yang banyak sekali. Di antaranya kalau wanita di atas corong asapnya, suaminya panggil, maka semestinya dia datang untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, saya tutup dengan adab jimaknya. Saya merasa, mohon maaf tadi diingatkan kalau bisa pertanyaan, kalau saya pribadi mungkin lebih penting materi ya. Kalau yang mau bertanya nanti saya kasih nomor HP saya sebentar, bisa Bapak Ibu nanti bertanya melalui WhatsApp ke saya, insya Allah saya akan jawab. Saya pikir untuk lebih baik materi dan saya juga harus jalan sekarang ya. Adab jima ini penting, berhubungan biologis dalam Islam. Yang pertama membaca doa sebelum berhubungan dan ini penting sekali. Dan yang dianjurkan adalah laki-laki kalau dua-dua baca lebih baik. Doanya adalah bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibis syaitan, jauhkanlah syaitan ya. Wa jannibis syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maksudnya kenikmatan biologis dan juga anak yang akan lahir. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniai si perempuan hamil, maka anak tersebut tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Maka ini termasuk harus dilakukan. Yang kedua selain baca doa adalah ini bercumbuan sebelum berhubungan biologis. Kata Nabi SAW, bukan golongan kami yang tidak bercumbuan sebelum bersetubuh. Dan ini mungkin dalam ilmu medis juga sudah diajarkan orang menatap, mengucapkan kata-kata baik, ciuman, sentuhan, baru kemudian berhubungan biologis. Bahkan Nabi SAW memberikan isyarat orang yang langsung menggauli istrinya seperti hewan yang tidak punya adab dalam jima. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh menggauli istri dari dubur. Ini semua permasalahannya Bapak Ibu sekalian karena kita belajar seksual dan biologis dari film porno. Saya sudah katakan dan sering saya ingatkan, jangan pernah nonton film porno, itu tidak baik. Di situ akan tampil laki-laki yang paling sempurna, perempuan yang sempurna. Bagaimana bisa kita dengan istri duduk nonton itu? Kalau jelas laki-laki itu lebih hebat daripada suami, ya, daripada kita sendiri laki-laki, istri kita akan terus membayangkan laki-laki itu. Dan sebaliknya, kalau perempuan itu lebih sempurna dari istri kita, maka bagaimana seorang ibu bisa mengizinkan suaminya, membiarkan suaminya akan membayangkan perempuan itu? Karena pasti lebih segala-galanya, karena memang dipilih orang-orang tertentu, dan ini salah. Terlebih lagi adab mereka salah, mengajarkan orang untuk melakukan hubungan di dubur. Ingat sabda Nabi SAW, terlaknat kata Nabi, siapapun yang menggauli istrinya dari duburnya. Juga Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari duburnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah yang poin setelahnya, tidak menggauli istri pada saat haid dan nifas. Maksudnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Ini disebutkan dalam Al-Baqarah urutan 2 ayat 222. Ini mungkin Bapak Ibu bisa kembali ke ayatnya saja. Yang jelas Allah mengatakan, ditanyakan kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu kotor dan jangan kalian sentuh wanita di saat itu. Maksudnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Tapi ada hadis Nabi yang bersabda, ya, bahwasanya kalau orang lagi haid istri dan nifas, lakukan apa saja selain persetubuhan. Artinya boleh melakukan apa saja, bersentuhan, berciuman itu boleh saja. Bahkan seorang istri bisa memuaskan. Onani dalam Islam haram kalau dilakukan sendiri laki-laki. Tapi kalau istrinya lakukan dibolehkan. Bahkan ulama membahas tentang masalah oral seks dibolehkan selama memang itu ada keridhaan di antara keduanya dan bukan paksaan. Ini termasuk hal yang diingatkan. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian adalah sabda Nabi SAW, ingatlah manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah manusia yang berhubungan biologis suami istri, kemudian si istri sudah membuka semuanya pada istri suaminya, keterampilannya, kemahirannya, kecantikannya, kata-katanya. Si suami juga sudah membuka semua kepada istrinya, kemahirannya, keterampilannya dan seterusnya. Lalu masing-masing menyebarkan rahasia kepada orang lain. Jadi ini nggak boleh. Allah murka dengan orang seperti ini. Kalau Allah kasih bapak-bapak istri yang masya Allah melayani luar biasa biologisnya, tahan, tidak usah ceritakan. Karena kalau bapak-bapak cerita sama temannya dan teman-teman bapak-bapak ini istrinya tidak begitu, apa yang terjadi? Dia akan berpikir untuk mengganggu istri kita. Karena dia tahu ini orang punya kelebihan.
Begitu pula ibu-ibu kalau ceritakan pada teman-temannya suami saya begini, suami saya begitu, ya suami mereka tidak begitu, maka mereka terpikir untuk mengganggu suaminya, gitu kan? Karena memang suami tidak seperti itu. Maka jangan diceritakan masalah ini, dan ini penting sekali. Makanya Nabi SAW melarang masalah-masalah seperti ini. Baik, mungkin ini insya Allah yang kita bisa sampaikan. Ya, kurang lebih 15-12 sekarang, 1 menit lagi. Rumah tangga Islami supaya sempurna. Poin terakhir, menerapkan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita usahakan rumah kita itu mengikuti cara Islam. Dan saya sarankan ringkasnya Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Judulnya begitu, Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, terbitan Gema Insani Press. Harganya sekitar 30-40 ribu rupiah. Ada 30 macam rumah yang tidak masuk malaikat. Jadi ini yang diikutin dan jangan ikutin feng shui, gitu kan? Karena kita sudah punya dalam Islam sebenarnya. Dan usahakan di rumah menciptakan lingkungan Islami. Kalau kompleknya bisa Islami, ada masjid, ada banyak orang Muslim, itu bagus. Menciptakan suasana Islami di rumah yang ditempel-tempel di tembok kaligrafi, ya. Dilantunkan suara-suara tilawah, ya, ini semuanya. Kemudian membiasakan busana muslim dan muslimah. Dari anak-anak, kita juga suami istri, terbiasa itu. Mengucapkan salam sesama orang-orang yang ada di rumah. Dan yang penting adalah bagaimana kita menciptakan dan mempertebal ilmu di dalam rumah dengan majelis ilmu. Baik mendengar ceramah, atau memanggil ustadz, ataupun kita pergi menghadiri ceramah dengan keluarga, atau sekeluarga ke sana. Ini kurang lebih bahasan kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, dan saya berikan nomor HP saya kalau mau menghubungi di 087 87 lagi 087 87 807 1504. Nanti kalau ada yang punya pertanyaan mungkin bisa via WhatsApp ke saya. Biasanya saya buat grup, ya, atau orang-orang yang bertanya. Memang seringkali saya luangkan waktu, tapi mohon maaf mungkin Bapak Ibu bisa sabar karena banyak sekali masuk WhatsApp 300, 200, Masya Allah. Jadi saya jawab 30 masuk 50, apa boleh buat, seperti itulah. Cuma sabar, insya Allah saya akan jawab. Mungkin begitu, dan di situ juga akan ada saya akan kirimkan banyak program-program yang saya lakukan. Mohon maaf saya tidak buka pintu pertanyaan karena sudah mau masuk asar, dan saya juga harus segera ke tempat pengajian yang lain. Saya tadi, memang ini di luar kota ya, saya harus keluar kota Jakarta, maka saya tadi sudah jamak duhur dengan asar, maka saya tidak ikut berjamaah sama Bapak Ibu, saya harus langsung jalan sekarang. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.